Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan ini merupakan video pembelajaran mengenai bagaimana menghilangkan rekursif kiri. Untuk materi lengkapnya itu ada di materi ajar yang ada di LMS pada materi ke-9 di teori bahasa dan otomata. Oke. Nah, penghilangan rekursif kiri ini itu dilakukan supaya nanti kita bisa melakukan normalisasi secara debug. Nah, kalau yang sebelumnya itu sudah melakukan normalisasi secara Chomsky, ya. Nah, nanti di sini penghilangan rekursif kiri itu akan muncul pada proses normalisasi GNF. Nah, rekursif kiri itu adalah apa? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, rekursif kiri itu adalah sebuah aturan produksi ya, di mana dia ada simbol variabel tersebut di ruas kiri ya. Nah, seperti ini misalnya S ya menghasilkan SA atau AS ya. Jadi dia akan rekursif. Jadi rekursifnya itu dia akan kalau misalnya kita membuat ini menjadi sebuah pohon ya, S ini kan akan menghasilkan misalnya SA, kemudian S ini menghasilkan SA lagi gitu. Nah, dia akan terus seperti ini sehingga dia akan rekursif ke arah kiri gitu ya. Nah, jadi kita akan menghilangkan seperti ini gitu ya. Jadi ini ada rekursif kiri dan ini ada rekursif kanan. Kalau rekursif kanan ini tidak ada masalah ketika kita akan menormalisasi dalam bentuk GNF. Tapi kalau rekursif kiri ini harus dihilangkan ketika mau menormalisasikan GNF gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya ya untuk menghilangkan rekursif kiri? Misal kita punya contoh ya, dua buah variabel yaitu S dan A, di mana S dan A ini dia yang pertama S itu memiliki rekursif kiri ya, ada rekursif kanan dan ini hanya terminal ya. Berarti kita tahu bahwa yang rekursif kiri itu adalah variabel S ya. Oke. Nah, langkahnya itu adalah kita memisahkan ya aturan produksi yang rekursif kiri. Nah, di sini yang dipisahkan adalah yang memiliki saja. Jadi kalau misalnya A ya, meskipun dia punya dua seperti ini, itu karena dia tidak ada rekursifnya, maka kita tidak perlu melakukan apapun dengan variabel A ini. Jadi yang kita proses itu hanyalah sebuah variabel yang memiliki rekursif kiri saja gitu. Nah, di sini yang punya rekursif hanyalah yang S. Jadi yang kita proses adalah variabel S. Nah, yang pertama tadi kita pisahkan yang rekursif kiri dan bukan. Di sini kita punya rekursif kiri adalah S menghasilkan aturan produksi SA dan yang bukan itu adalah yang menghasilkan AA ya. Nah, setelah itu kita akan mengganti aturan rekursif kiri. Jadi si SA ya, si SA ini kita buat satu buah variabel baru yaitu alfa 1, di mana alfa 1 itu adalah A. Jadi si simbol variabel rekursifnya kita hilangkan. Jadi hanya sisanya saja yang kita masukkan ke dalam variabel alfa 1 ini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk AA yang dimana dia bukan rekursif kiri, kita buat sebuah variabel dimana dia bernama beta 1. Nah, beta 1 ini kita masukkan semuanya. Jadi ini semua aturan produksinya kita masukkan. Jadi semua simbolnya kita masukkan gitu. Kalau yang tadi kita hilangkan yang rekursifnya, kalau yang ini tidak kita hilangkan sedikit pun. Nah, setelah itu kita tambahkan yang beta 1 dengan simbol baru Z1. Jadi di sini ini S itu menghasilkan AAZ1. Jadi AA-nya itu adalah beta. Beta 1 kita tambahkan Z1. Ya. Nah, kemudian kita buat aturan produksi baru Z1 ambil dari alfa 1. Ya. Nah, jadi dari yang ini A. Jadi Z1 itu menghasilkan A atau AZ1. Jadi yang asli ya atau alfa 1 yang asli itu kita masukkan, kemudian kita tambahkan
yang alpha 1 tambah Z1 AZ1. Sehingga si S ini akan menghasilkan AA ya yang bukan rekursif ditambah beta 1 ditambah Z1. Kalau yang ini tidak kita ubah, kemudian si Z1 itu AA Z1 gitu ya. Nah, Z1 ini kita masukkan ya, atau kalaupun misalnya teman-teman boleh nggak kalau misalnya kita tambahkan aturan produksi lainnya gitu ya, bukan Z1. Silakan saja, tetapi ketika nanti ada Gerbach normal form itu mungkin si B, si C gitu, itu mungkin akan digunakan, sehingga di sini kita gunakan Z1 gitu ya. Nah, selanjutnya adalah contoh kedua. Nah, contoh kedua ini adalah kalau yang tadi adalah di mana si rekursif kirinya hanya satu dalam aturan produksi ya, seperti ini kan cuma satu ya dalam sebuah variabel S. Nah, lalu bagaimana kalau ada dua seperti ini gitu ya. Oke, yang pertama kita tetap memasukkan ya yang rekursif kiri itu adalah apa aja. Nah, yang rekursif kiri ini adalah yang ini ya, jadi ada S di depannya. Nah, kemudian untuk si ini ABA itu bukan rekursif kiri, berarti kita masukkan ke sini ya, itu bukan rekursif kiri. Nah, kemudian di sini untuk variabel A dan B, karena dia tidak ada rekursif kirinya, maka kita tidak akan proses. Nah, kemudian di sini kita punya alfa, berarti ya alfanya ada beberapa. Yang pertama adalah alfa 1 ya. Alfa 1 ini adalah diambil dari si SAA ini, sehingga alfa satunya itu adalah AA ya. Kemudian kita punya alfa 2. Alfa 2-nya diambil dari si yang aturan produksi kedua, yaitu adalah AA. Itu. Nah, kemudian kita juga punya B1 atau beta 1 ya. Nah, beta 1 itu adalah ini masih tetap ya sama ABA, jadi tidak ada yang dihilangkan. Kalau yang tadi dihilangkan S-nya, kalau ini tidak. Kemudian gini, tambahkan yang B1 dengan simbol baru Z1. Nah, berarti yang beta 1 ini ya ABA. Nah, kita tambahkan simbol baru ya, yaitu Z1. Sehingga dia seperti ini, ABA Z1. Kemudian buat aturan produksi, Z1 diambil dari alfa 1 dan alfa 2 ya. Sehingga kita punya Z1 ya. Oh, ini terlalu besar ya. Oke, Z1 ini adalah gabungan dari alfa 1 dan alfa 2 ditambah Z1. Berarti yang pertama adalah AA, kemudian AA kita tambahkan Z1 ya. Z1. Oke. Nah, kemudian ada A yang variabelnya besar. Maaf, ini karena ininya ya, jadinya seperti ini. Nah, oke. Besar dulu sedikit. Oke, ini berarti A-nya besar ya untuk variabel dan seperti ini. Nah, sehingga yang kita punya adalah apa? Yang pertama adalah ini ya. Ini kita copy dulu lah ke sini. Nah, berarti kita hilangkan ya, yang rekursif ini kita hilangkan. Kemudian kita tambahkan yang di belakangnya ada A, B, A, Z1. A sama B-nya masih tetap, dan kita tambahkan si Z1 ini. Seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang satu buah variabel punya lebih dari dua rekursif kiri. Jadi kalau misalnya mau 2, 3, 4 dan seterusnya pun sama. Gitulah ya. Oke. Kemudian ada contoh ketiga nih. Nah, contoh ketiga ini itu adalah di mana ternyata bukan cuma satu variabel yang punya rekursif kiri. Ternyata ada dua variabel. Kalau kita lihat di sini ada S, di sini juga A, itu dua-duanya rekursif kiri.
ya. Nah, lalu bagaimana nih untuk yang rekursif kiri seperti ini? Gitu ya. Nah, yang pertama kita pisahkan rekursif kiri dan bukan rekursif kiri, gitu ya. Oke. Rekursif kiri itu adalah SSAA, ya. Kemudian A, ini semuanya ya. A itu semuanya seperti ini. Kemudian yang bukan, yang bukannya itu adalah ini ya, kita kopikan ke sini. SA ini rekursif ya. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kita butuh alfa. Alfanya itu yang pertama alfa 1 adalah AA, ya. Kemudian A ini akan menghasilkan alfa 2, ya, yaitu hanya A saja. Kemudian satu lagi alfa 3. Alfa 3 yaitu yang ini berarti ya, AAB. AAB. Oke, kemudian yang bukan rekursif itu adalah beta 1 adalah AB, ya. Kemudian beta 2 itu adalah A, ya, hanya dua ini saja. Nah, lalu bagaimana dengan A? Karena tidak ada yang bukan rekursif, artinya semuanya rekursif, maka ya dia dia kosong atau empty gitu ya, di sininya tidak ada. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat nih, ini kan tambahkan ya, kita copy saja ya tulisannya biar lebih cepat saja. Oke, yang pertama adalah tambahkan beta 1 dengan simbol baru Z1. Tapi karena sebenarnya ini ada beta 1, beta 2 untuk S, maka ini adalah kita tambahkan beta 1 dan beta 2 dengan simbol baru Z1. Sehingga yang pertama adalah AB Z1, yang satu lagi itu adalah A Z1, diambil dari beta 2A gitu. Nah, kemudian buat aturan produksi baru ya, Z1 ya diambil dari A1 berarti untuk S ya. Oke. Nah, sehingga menjadi Z1-nya adalah AA Z1. Nah, ini hapus berarti hilang ya. Nah, tapi ini tidak dulu. Oke, kita sudah punya untuk S. Nah, lalu bagaimana untuk yang A? Yang A sebenarnya sama saja ya. Oke, ini supaya agak lebih ini aja lah ya, bisa dalam satu slide. Oke. Kalau untuk yang A di sini, ini kan betanya tidak ada ya. Nah, sehingga lalu bagaimana gitu? Kita tetap harus menambahkan. Dia Z2 ya, tapi bukan beta karena dia empty ya. Nah, karena dia empty kan ya, sehingga A itu adalah Z2 gitu. Kemudian kita buat aturan produksi baru untuk yang Z2. Nah, diambilnya dari mana? Diambilnya dari alfa 2 dan alfa 3. Ya. Gitu. Nah, sehingga nanti Z2 itu berisi alfa 1 alfa 2A ditambah Z1 berarti menjadi A Z1. Lalu kita tambahkan AAB berarti ya, AAB dan AAB Z2 ya, ini maaf.
kita ganti dia menjadi 2, yang ini pun kita ganti menjadi 2. Nah, jadi kita punya aturan produksinya Z1, Z2. Jadi Z1 itu hanya untuk S, Z2 itu hanya untuk A. Jadi kalau kita punya misalnya ada 3 variabel, berarti kita nambahin Z1, 2, dan 3 gitu yang ada misalnya rekursif kirinya. Nah, sehingga hasil akhirnya ya setelah melakukan penghilangan adalah AB yang ini sorry, yang ini kita hapus dulu ya, AB, kemudian kita tambahkan ini, kemudian kita tambahkan AZ1 di belakangnya gitu. Nah, untuk yang A berarti ini hanya punya Z2 saja seperti ini ya. Oke, kemudian untuk B dia punya A ya. Nah, di sini kemudian kita punya Z1 ya, Z1 dan Z2 seperti ini ya. Nah, jadi ini kita sudah menghilangkan rekursif kiri. Nah, seperti ini ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa tanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.